Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi media relation. Media relation itu adalah suatu praktik dalam hubungan public relation yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi seperti perusahaan, lembaga atau organisasi non-profit dengan media massa. Dan tujuan utama dari media relation adalah untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan positif tentang organisasi dapat disampaikan kepada publik melalui saluran media yang tepat. Media relation mencakup berbagai aktivitas seperti konferensi pers, wawancara, dan penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada media. Hal ini penting untuk membangun citra positif organisasi di mata publik dan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa aspek dari media relation. Yang pertama itu komunikasi dua arah. Media relation tidak hanya melibatkan penyampaian informasi dari organisasi ke media, tetapi juga mencakup mendengarkan umpan balik dari media dan publik. Ini membantu organisasi memahami persepsi publik dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka. Yang kedua yaitu penyampaian informasi. Praktisi melalui media relation bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan informasi yang akurat dan menarik kepada media. Ini bisa berupa siaran pers, artikel, atau materi lainnya yang relevan dengan berita yang ingin disampaikan. Yang ketiga, membangun hubungan. Media relation berfokus pada membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan jurnalis, editor, dan media. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kemungkinan liputan positif dan membantu dalam mengatasi isu-isu yang mungkin muncul. Yang keempat itu pemantauan media. Memantau liputan media tentang organisasi adalah bagian penting dari media relation. Ini membantu organisasi memahami bagaimana mereka dipersepsikan dan memberikan kesempatan untuk merespon yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang media massa. Media massa adalah sarana komunikasi yang menyebarkan informasi kepada publik secara luas dan simultan. Media ini berfungsi untuk menyampaikan berita, informasi, hiburan, dan pendidikan kepada masyarakat. Berikut ada beberapa karakteristik dari media massa. Beberapa jenis media yang sering dimanfaatkan. Yang pertama itu konferensi pers. Acara di mana organisasi mengundang wartawan untuk memberikan informasi penting seperti peluncuran produk baru, pengumuman besar, atau tanggapan terhadap isu tertentu. Ini adalah cara efektif untuk menjangkau banyaknya media sekaligus. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara mengadakan dengan jurnalis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu topik atau isu yang relevan dengan organisasi. Ini membantu membangun hubungan personal dengan media tersebut. Yang ketiga itu press release, yaitu atau disebut juga dengan siaran pers. Dokumen tertulis yang disiapkan untuk memberikan informasi kepada media tentang berita terbaru dari organisasi. Siaran pers harus ditulis dengan jelas dan menarik agar dapat dipublikasikan oleh media. Yang keempat itu media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk berinteraksi dengan publik dan media. Media sosial memungkinkan organisasi untuk menyebarluaskan informasi secara tepat dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Yang kelima itu
artikel dan opini. Menulis artikel atau kolom opini yang dipublikasikan di media cetak atau online untuk membagikan pandangan atau keahlian organisasi dalam bidang tertentu. Yang keenam itu event sponsorship. Menjadi sponsor acara atau kegiatan yang relevan untuk meningkatkan visibilitas dan membangun hubungan dengan media yang meliputi acara tersebut. Yang ketujuh yaitu media monitoring, memantau berita dan liputan media untuk memahami bagaimana organisasi dipersepsikan dan untuk merespon isu-isu yang muncul. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media relation ini, organisasi dapat membangun citra positif, meningkatkan kesadaran politik, dan menjalankan hubungan yang baik dengan media tersebut. Adapun prinsip-prinsip kerja media sangat penting untuk dipahami oleh praktisi public relation agar dapat menjalani hubungan yang baik dengan media dan menyampaikan informasi secara efektif. Berikut ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kenyataan dan fakta. Media massa berfungsi untuk menyajikan kenyataan dan fakta kepada publik. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan harus dapat dibuktikan dan akurat. Yang kedua yaitu objektivitas. Media berusaha untuk menjadikan berita secara objektif tanpa bias. Ini berarti bahwa informasi harus disampaikan dengan cara yang adil dan seimbang, memberikan sudut pandang yang berbeda jika diperlukan. Yang ketiga itu kepentingan publik. Media beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Berita yang dianggap penting dan relevan bagi masyarakat akan lebih memungkinkan untuk dipublikasikan. Oleh karena itu, praktisi public relation harus memahami apa yang menjadi kepentingan publik saat menyusun pesan. Yang keempat itu keterbukaan dan transparan. Media menghargai keterbukaan dan transparan dari sumber informasi. Praktisi public relation harus bersedia memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada media, termasuk menjawab pertanyaan dan memberikan klasifikasi jika diperlukan. Yang kelima itu kreativitas dalam penyampaian. Media seringkali mencari cara yang kreatif dan menarik untuk menyajikan berita. Praktisi public relation harus mampu menyusun informasi dengan cara yang menarik perhatian media dan audiens, menggunakan elemen visual atau narasi yang kuat. Yang keenam itu hubungan yang baik dengan wartawan. Membangun hubungan yang baik dengan wartawan dan editor sangat penting. Hubungan ini dapat membantu dalam mendapatkan liputan yang lebih baik dan lebih positif. Praktisi public relation harus memahami peran dan kebutuhan wartawan dalam proses peliputan berita. Yang ketujuh, etika dan tanggung jawab. Media memiliki kode etik yang harus diikuti dan praktisi public relation juga harus memahami prinsip dan etika dalam berkomunikasi dengan media. Ini termasuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, serta menghormati privasi individu. Yang kedelapan itu adaptasi terhadap perubahan. Media terus berkembang, terutama dengan kemunculan media sosial dan platform digital. Praktisi public relation harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan memahami bagaimana cara baru dalam menyampaikan informasi kepada publik. Adapun syarat-syarat utama dalam menjalani hubungannya baik dengan media dalam konteks hubungan public relation meliputi beberapa aspek penting, yaitu ada 8 aspek. Yang pertama itu mengenal media. Penting untuk memahami karakteristik media yang akan diajak bekerja sama.
Ini termasuk jenis media cetak, elektronik, online, audien yang dijangkaukan, dan citra media tersebut. Memahami media membantu dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat. Yang kedua itu memberikan informasi yang akurat dan relevan. Media membutuhkan informasi yang akurat, jelas, relevan, dan praktisi public relation harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada media adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu keterbukaan dan transparan. Menjalin hubungan yang baik dengan media memerlukan keterbukaan. Organisasi harus bersedia untuk berbagai informasi dan menjawab pertanyaan dari jurnalis dengan jujur dan transparan. Yang keempat itu komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting. Ini termasuk kemampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas dan menarik, serta kemampuan untuk mendengarkan dan merespon umpan balik dari media. Yang kelima itu membangun kepercayaan. Hubungan yang baik dengan media dibangun atas dasar kepercayaan. Praktisi public relation harus konsisten dalam memberikan informasi yang benar dan dapat diandalkan sehingga media merasa nyaman atau untuk bekerja sama. Yang keenam itu menjaga hubungan jangka panjang. Media relation bukan hanya tentang interaksi satu kali. Penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang jangka panjang dengan jurnalis dan media. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi rutin, pembaruan informasi, dan undangan untuk acara. Itulah syarat utama untuk menjalankan hubungan yang baik dengan media dalam konteks public relation. Dari penjelasan tersebut, berakhir pula penjelasan tentang media relation dari saya. Apabila dalam kata penyampaian materi ini ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.